Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mujalasah, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya satu ayat. Akan tetapi semoga satu ayat yang kita tadabburi menjadi asbab di mana Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan hikmah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu yang barakah bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga hidup kita semakin sukses berkah. Semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur surat At-Talaq ayat ketiga. Silakan dibuka mushafnya, kita akan baca, kemudian kita akan terjemahkan dan kita akan bahas tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا. Sadaqallahul. Wa yarzuquhu, dan dia memberikan rizki padanya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga. Wa may yatawakkal, barang siapa yang bertawakal 'ala Allah, kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukup baginya. Innallaha, sesungguhnya Allah, balighu amrihi, akan menuntaskan urusannya. Qad ja'ala, sungguh telah menjadikan Allah likulli syai'in, pada segala sesuatu, qadran, ketentuan, kadar ukuran. Wallahu a'lam bissawab.
Kita akan baca tafsirnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ay wa man yuraqibillah wa yakif 'inda hududihi. Dan barang siapa atau siapapun orangnya yang merasa terus-menerus dipantau oleh Allah, wa yakif 'inda hududihi, dan dia berhenti pada hududnya. Maksudnya di sini tidak melanggar aturan-aturan Allah. Yaj'al lahu min kulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dalam segala beban hidupnya farajan, kelapangan. Umum arti asalnya itu hal-hal yang menjadikan hati kita menjadi galau, menjadi berat, ya, jadi gabut. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan semua itu ketika kita merasa terus dipantau oleh Allah, dan ketika kita tidak bermaksiat, tidak melanggar aturan-aturan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung memberikan kelapangan bagi kita. Wa min kulli dhikin makhraja, dan setiap kesempitan pasti akan ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu wa yarzuqhu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki min wajhin la yakhtur bi balihi, dari arah yang tidak terlintas dalam hatinya, wala ya'lamuhu, dan tidak diketahuinya. Ya. Ini masalah talak. Orang ketika mentalak, suami ketika mentalak istrinya, maka pasti ada proses-proses masalah yang dia lalui yang berujung pada talak. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya, ya, di antara solusi paling jitu tentang permasalahan keluarga yaitu bertakwa kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Ya, tumbuhkan dalam diri rasa di mana Allah Subhanahu wa taala terus memantau diri kita semuanya. Ketika kita terus mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi, ya, walaupun solusinya mungkin tidak tersirat di dalam hati dan tidak terbayang di dalam pikiran kita. Wala Mujahid berkata, untuk Inda Ibn Abbas, waktu itu aku bersama Ibnu Abbas, raja'ahu rajulun, kemudian datang seseorang, faqala, kemudian dia berkata, innahu talaqa imra'atahu thalathan, sesungguhnya dia telah mentalak istrinya 3 kali. Fasakata hatta dhanantu annahu raddaha ilaihi, kemudian dia diam, hatta dhanantu, sampai aku mengira annahu raddaha ilaihi, aku mengira dia akan mengembalikan kepadanya. Tsumma qala yantuliq ahadukum fa yarkabu ahmuqatahu tsumma yaqulu ya Ibn Abbas. Kemudian dia, si laki-laki itu berkata lagi, ya Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, wallahu ta'ala yaqul wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sampai merenung, ya, ini kok kayak begini orangnya. Kemudian orang tersebut mengatakan, hei Ibnu Abbas, saya Ibnu Abbas, ya, wallahu ta'ala yaqul, ingat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar. Kan orang yang sudah ditalak itu bingung bagaimana ini, ya. Wa innaka lam yattaqillaha fala ajidu laka makhraja wa innaka, dan sesungguhnya engkau lam yattaqillah, lam tattaqillah, jika engkau tidak bertakwa kepada Allah, fala ajid laka makhraja, maka tidak akan didapatkan bagimu makhraja, solusi. Asaita rabbaka, engkau bermaksiat kepada Tuhanmu, wa banat minka imra'ataka, dan
bana yamin, itu jelas. Asaita rabbaka, engkau bermaksiat kepada Tuhanmu, wa banat minka imra'ataka, dan jelas nampak darimu imra'ataka, perempuanmu. Ini apa nih yang banatnya itu ya? Kemaksiatannya ya. Jadi engkau salah, perempuanmu juga akan salah. Jadi ada dalam kemaksiatan bersama. Disitulah masalah-masalah kan semakin pelik ya. Waqala mufassirun, para ahli tafsir mengatakan al-ayah amma, ayat ini umum, wa qad nazalat fi Auf bin Malik al-Ashja'i. Ayat ini berkaitan erat dengan Auf bin Malik al-Ashja'i. Sarul musyrikun ibnahu, orang-orang musyrik telah menawan anaknya. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syaka. Kemudian dia datang kepada Rasulullah wa syaka, dan beliau mengadu ilaihi kepadanya al-faqa, anaknya hilang. Wa qala innal aduwa, dan dia berkata sesungguhnya musuh, asara ibni, telah menahan anakku. Wa jaza'tu ummuhu fama ta'muruni, wa jaza'at ummuhu fama ta'muruni, karena anakku telah ditawan oleh musuh sehingga ibunya sakit. Fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku? Fa qala sallallahu alaihi wasallam lahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ittaqillaha wasbir, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Nah, ini cara menghadapi sebuah masalah ya. Cara menghadapi sebuah masalah. Masalah itu pasti akan ada. Kalau tadi di atas berbicaranya tentang talak, ya kalau yang di bawah ini para ulama tafsir menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tentang anak Auf bin Malik al-Ashja'i yang ditawan oleh orang musyrik. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadanya dengan ittaqillaha wasbir, bertakwalah engkau kepada Allah, wasbir, dan bersabarlah. Wa amruka wa iyyaha, aku memerintahkanmu, hei Auf bin Malik al-Ashja'i, wa iyyaha, dan juga kepadanya, antas takfira, untuk memperbanyak min qawli, perkataan la haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika ada masalah ya, perbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Fa fa'alahu wa imra'atuhu, maka dilakukanlah oleh Auf bin Malik al-Ashja'i dan istrinya. Fa bayyana huwa fi baitihi id qara'a ibnahu al-bab. Maka ketika Auf bin Malik al-Ashja'i pulang ke rumahnya, id qara'a ibnahu al-bab, ternyata anaknya sedang mengetuk-ngetuk pintu. Auf bin Malik al-Ashja'i datang kepada Nabi, ngeluh. Kata Nabi, udah bertakwa dan bersabar, terus berbanyak perkataan la haula wala quwwata illa billah. Pulanglah Auf bin Malik al-Ashja'i. Ya, ketika baru pulang langsung anaknya ngetuk-ngetuk pintu, masya Allah. Ya. Wa ma'ahu mi'atun minal ibil, dan dia datang ke rumahnya, balik ke rumahnya itu si anaknya membawa mi'atun minal ibil, 100 unta. Ghafala anha al-adu, ternyata ghafala anha, si musuh itu telah lalai terhadap anaknya Auf bin Malik al-Ashja'i. Fastaqaha, kemudian si anaknya itu loloslah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melupakan kepada orang-orang musyrik yang menawan anaknya Auf bin Malik al-Ashja'i, sampai anaknya itu bisa kabur. Bahkan bukan kabur membawa badannya doang, tapi kabur dengan membawa
100 unta. Masya Allah. Ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Halal tidak? Halal tidak? Ya halal. Masya Allah. Ya. Sudah dia bisa lepas dari menjadi tawanan orang musyrik, kemudian dia membawa 100 unta. Kalau satu untanya berapa harganya? Sapi saja 30 jutaan ya, 20 sampai 30 jutaan. Katakanlah satu untanya 20 juta, kalau 100 unta berarti berapa? 20 kali 100, 20 kali 100, 20 juta kali 100, 2 miliar. Ya. Jadi untung atau tidak ketika ditangkap orang kafir? Ya ini. Masya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang berkaitan dengan ayat tersebut. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may ya'tamid 'ala Allah. Barang siapa yang bersandar hanya kepada Allah, wa yathiq bihi, dan dia percaya betul. Yathiq itu thiqah. Yathiqah itu wasaqa yathiqu itu mengikat dengan sangat kencang. Jadi thiqah billah itu sangat percaya 100% kepada Allah. Fima asabahu wa nabahu, apa yang sedang menimpa dan terjadi pada dirinya. Fa innallaha kafihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Qala as-Sawi, Imam As-Sawi mengatakan, ai man fawwada ilaihi amrahu, barang siapa yang menyerahkan ilaihi kepadanya, ya kepada Allah, amrahu, urusan-urusannya, kafahu ma ahammahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan apa yang menjadi kerisauan, kegalauannya. Wal akhdhu bil asbab la yunafi at-tawakkul. Adapun mengambil sebab, la yunafi at-tawakkul, itu tidak menafikan tawakal. Ya. Maksudnya gimana? Kan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini adalah kita tidak hanya cukup berdoa, tapi kita juga harus ikhtiar. Nah, ikhtiar itu tidak menafikan tawakal. Ya. Jadi jangan sampai begini. Saya mah udahlah tawakal aja sama Allah. Tapi tidak mau ikhtiar. Nah, tidak begitu. Tetap doa dan keyakinan di dalam hati kita serahkan 1000%, 100%-nya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita juga harus ada ikhtiar. Nah, itu yang disebut dengan al-akhdhu bil asbab. Ya. Li'annahu ma'murun. Kenapa? Karena ikhtiar itu ma'mur. Diperintah. Li'annahu ma'murun bihi, karena hal itu diperintah. Walakin la ya'tamid 'ala tilkal asbab. Akan tetapi tidak menjadikan segala-galanya kepada asbab. Ya, maksudnya gimana? Jangan menyandarkan pada kehebatan pikiran kita, kehebatan kemampuan kita. Tuh, kalau bukan saya yang benerin, tuh kalau bukan saya yang bantu. Jangan begitu, ya. Kenapa? Karena semua telah ditentukan oleh Allah. Kewajiban kita adalah berdoa dan ikhtiar. Ya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, pasti Allah akan memberikan rizki, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khumasan wa taruhu bitanan. Taghdu khumasan. Burung itu kalau pagi dia pergi dalam kondisi lapar. Wa taruhu, dan ketika sore bitanan, dalam kondisi perutnya penuh. Ya, kalau kita pikir-pikir itu gimana? Itu burung dapat
rizkinya dari mana? Ya, burung tidak seperti kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi fisik yang sangat sempurna. Coba kalau makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain saja dapat rizki, apalagi manusia, apalagi kita. Oleh karena itu jangan pernah ragu dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Nah, PR-nya bagi kita ya, bukan takut dengan rizki sebenarnya. Karena rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi takutlah kita semuanya dari rizki yang tidak barokah. Ya, takutlah kita semuanya dari rizki yang tidak barokah. Ya, rizki yang berkah itu rizki yang cukup, dan ketika rizki itu didapatkan kita gunakan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah balighu amrih, ay nafidhu amrihi. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan segala urusannya fi jami'i khalqihi, kepada seluruh makhluknya. Yablughu ma yurid, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan ma yurid, apa yang Allah kehendaki. Wala yu'jizuhu syai'un, dan tidak akan pernah ada yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala fit tashil, berkata di dalam kitab At-Tashil, wa hadza haddun 'ala tawakkul wa ta'kidun lahu. Ini adalah motivasi untuk senantiasa bertawakal, wa ta'kidun lahu, dan penguatan untuk senantiasa bertawakal. Li'annal 'abda, karena sesungguhnya seorang hamba, idza tahaqqaqa, jika dia tahakkuk itu semakin yakin ya atas kebenaran, annal amra kulluha biyadillah, sesungguhnya segala urusan itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Biyadillah itu maksudnya di tangan Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal 'ala Allah wahdah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Walam yu'awwil 'ala siwah, dan jangan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra, ay qad ja'ala Allahu likulli amrin minal umur, sungguh telah Allah jadikan likulli amrin, pada segala urusan minal umur, dari berbagai urusan, miqdaron, ada takarannya, ada ukurannya, ma'luman, yang telah diketahui, wa waqtan mahdudan, dan waktu yang telah dibatasi. Ya, kalaupun kita semuanya bahagia, ingat kebahagiaan itu tidak akan selamanya. Kalaupun kita senang, ingat kesenangan itu tidak akan selamanya. Kalaupun kita sedih, ingat sedih itu tidak akan selamanya. Kalaupun kita dapat musibah, ingat musibah itu tidak akan selamanya. Ya, hasbul hikmah al-azaliyah, hasbal hikmah al-azaliyah, sesuai hikmah al-azaliyah yang azali, yang dari dulu, dari kita sebelum ada di dunia, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, ay ja'ala likulli syai'in minasyiddah warraha ajalan yantahi ilaihi. Imam Al-Qurtubi mengatakan, ja'ala likulli syai'in, Allah telah menjadikan segala sesuatu minasyiddati warraha, baik dari syiddah. Syiddah itu kesulitan, ya. Syiddah itu bisa mencakup musibah. Syiddah itu bisa diartikan segala sesuatu yang menjadikan kita menjadi berat, ya. Warraha, ataupun bahagia, ya, sedih, bahagia, ya, susah, senang, ya, mudah, sulit, ya, ajalan yantahi ilaihi, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yantahi ilaihi, dan itu akan berakhir semuanya. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu kita tidak usah bingung sebenarnya. Kalau ada masalah, ya, jangan sampai masalah itu menjadikan kita menjadi punah, ya. Masalah dalam keluarga, jangan sampai karena ada sedikit masalah, kenapa harus berpecah, kenapa harus berpisah, ya. Semuanya ada waktunya. Kalaupun istilahnya suami, ya, kalian yang ikhwan melihat nanti
istri-istri kalian tidak sesuai dengan harapan kalian, sabar. Ya, sabar. Toh nanti insya Allah dengan kesabaran ya dan ikhtiar yang antum lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi. Begitu juga yang akhwat. Mungkin suami kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ya, ternyata tidak seideal yang kalian bayangkan. Sabar. Ya, bertakwa kepada Allah. Ya, ikhtiar terus-menerus secara maksimal, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan solusi-solusi bagi kalian. Semua masalah akan berakhir, ya. Dan tidak akan ada situasi yang terus-menerus seperti itu. Waktu demi waktu terus berubah, terus berganti. Inna zaman qad istadar. Tidak ada manusia yang baik terus, tidak ada manusia yang buruk terus, semuanya akan bergulir. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari di mana Allah Subhanahu wa taala terus pergulirkan di antara manusia-manusia. Ikhwani azakumullah, ayat ini memberikan gambaran yang sangat kuat kepada kita semuanya. Siapapun di antara kita yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka dan tidak kita kira-kira. Semoga ayat ini menjadi hikmah, menjadi hidayah, menjadi rahmah dan barakah bagi kita semuanya. Kita cukupkan tadabbur Quran pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.